Halo, rekan-rekan seperjuangan. Balik lagi di channel yang nggak cuma ngasih berita, tapi ngasih lu kacamata buat ngeliat apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai kekuasaan. Sebelum kita bedah lebih dalam soal manuver gila Presiden Prabowo yang mau nyetop impor BBM, gue minta tolong banget guys. Klik dulu tombol like dan subscribe. Dukungan kalian itu bahan bakar kita buat terus bongkar realitas yang sering ditutup-tutupi media mainstream. Dan dengerin gue, ada satu disclaimer penting. Kita yang ngomong di sini bukan pembenci pemerintah, apalagi pengkhianat negara. Justru sebaliknya, kita adalah orang-orang yang terlalu cinta sama Indonesia sampai kita nggak tahan lihat negara ini dipreteli perlahan-lahan. Kita cuma melihat Indonesia dari kacamata yang berbeda, kacamata kritis demi kewarasan kita bersama di tengah gempuran narasi pesanan. Oke, deal? Kita lanjut. Gila guys, dengerin gue baik-baik. Selama puluhan tahun, Indonesia itu kayak pasien yang kecanduan narkoba. Narkobanya apa? Impor BBM. Kita ini mantan anggota OPEC, kita punya cadangan minyak, tapi tiap hari kita ngebayar miliaran dolar ke kantong broker di luar negeri cuma buat beli bensin. Nah sekarang Prabowo datang dengan narasi swasembada energi. Dia mau stop impor BBM. Lo tahu artinya apa? Ini bukan cuma soal ekonomi, ini deklarasi perang terbuka lawan mafia migas yang udah gemuk makan uang rakyat. Ini skakmat atau sekedar omon-omon? Mari kita bedah. Logikanya gini bro, kenapa kita yang punya minyak mentah malah harus impor BBM? Jawabannya ada di tangan tengah. Selama ini, mafia migas itu main di celah antara kapasitas kilang dalam negeri yang pas-pasan sama kebutuhan konsumsi kita yang meledak. Mereka lebih suka kita impor daripada kita bangun kilang sendiri. Kenapa? Karena di tiap liter minyak yang diimpor, ada fee yang masuk ke kantong-kantong siluman. Gila guys, kalian harus tahu datanya. Defisit neraca dagang kita itu seringkali babak belur gara-gara sektor migas. Kita bakar devisa ratusan triliun per tahun cuma buat beli minyak dari luar. Mafia-mafia ini punya jaringan yang rapi, mulai dari broker di Singapura, oknum birokrat yang hobi tanda tangan kontrak impor, sampai pengusaha nakal yang nimbun stok. Begitu Prabowo bilang stop impor, mereka langsung ketar-ketir. Kenapa? Karena ladang duit haram mereka mau ditutup permanen. Ini yang namanya disrupsi paksa terhadap ekosistem korupsi yang udah mendarah daging sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Logikanya, kalau lu mau bersihin lantai, lu harus berani buang pel-pelan yang udah kotor. Dan Prabowo lagi nyoba buang pel-pelan itu. Dengerin gua, strategi Prabowo itu nggak main-main. Senjata utamanya adalah biodiesel. Kita ini raja sawit dunia, tapi selama ini kita cuma jadi penonton saat harga CPO, crude palm oil, dimainin pasar Eropa. Strategi Prabowo simple tapi mematikan. Serap sawit di dalam negeri, ubah jadi BBM. Sekarang kita udah di B35, mau naik ke B40, dan targetnya sampai B50 atau bahkan B100. Skakmat. Kalau ini jalan, Indonesia nggak perlu lagi ngemis-ngemis minyak ke Timur Tengah atau Singapura. Kita bikin bensin sendiri dari kebun sendiri. Logikanya gini bro, kalau kita bisa pakai minyak goreng buat jalanin truk dan bus, ngapain kita beli minyak bumi pakai dolar? Ini yang bikin para spekulan minyak global pusing 7 keliling. Mereka bakal kehilangan market sebesar 270 juta orang. Tapi tantangannya besar guys. Ada masalah teknis di mesin. Ada masalah harga pangan, minyak goreng, yang bisa ikut naik kalau sawitnya fokus ke BBM. Ini pertaruhan besar. Prabowo lagi main catur dengan risiko tinggi. Tapi kalau menang, kita merdeka secara energi. Bukan cuma merdeka di kertas, tapi merdeka di dompet negara. Secara geopolitik, ini adalah langkah pemberontakan halus terhadap hegemoni petrodolar. Selama ini, setiap kali kita impor minyak, kita harus sedia dolar AS. Artinya, rupiah kita selalu dalam posisi tersandara oleh kebijakan The Fed dan harga minyak dunia. Kalau Prabowo sukses stop impor BBM, kebutuhan kita terhadap dolar bakal anjlok drastis. Ini bakal bikin rupiah jauh lebih stabil. Dengerin gue, langkah ini juga bikin posisi Indonesia makin kuat di mata dunia. Kita nggak bisa lagi ditekan pakai sanksi energi atau gejolak di Selat Hormuz. Lu tahu nggak, Singapura itu nggak punya setetes pun minyak di tanahnya, tapi mereka adalah salah satu hub minyak terbesar dunia. Sebagian besar minyak yang kita konsumsi itu mampir dulu di sana. Dengan memotong jalur impor, Prabowo secara nggak langsung lagi menyunat pendapatan broker-broker di Singapura. Ini bukan cuma soal bensin, ini soal menggeser pusat gravitasi ekonomi energi dari Singapura kembali ke tanah air. Berani banget? Jelas, tapi resikonya, kekuatan besar di balik pasar minyak dunia nggak bakal tinggal diam. Mereka bakal nyoba ngegoyang ekonomi kita lewat jalur lain. Salah satu alasan kenapa kita impor terus adalah karena kilang kita itu udah tua, kayak mobil jadul yang dipaksa narik beban berat. Namanya RDMP,
Refinery Development Master Plan. Selama bertahun-tahun, proyek kilang ini jalannya kayak siput. Kenapa? Ya balik lagi ke logika mafia tadi. Kalau kilang kita canggih dan bisa mengolah minyak mentah sendiri, jatah impor berkurang. Jatah impor berkurang, komisi mereka hilang. Prabowo sekarang tancap gas buat nyelesain RDMP Balikpapan dan kilang-kilang lainnya. Dia mau kita punya kemandirian pengolahan. Gila guys, bayangin kalau kita punya kilang yang bisa ngolah semua jenis minyak mentah dari seluruh dunia jadi BBM standar Euro 5. Kita nggak bakal lagi tergantung sama spek minyak tertentu yang cuma ada di pasar impor. Ini adalah pondasi fisik dari kedaulatan. Tapi ingat, mafia-mafia ini punya kaki tangan di dalam birokrasi. Mereka bisa nyabotase lewat regulasi, lewat keterlambatan pasokan material, atau lewat skema pendanaan yang dipersulit. Prabowo harus benar-benar jadi pemburu di dalam rumahnya sendiri buat mastiin proyek ini kelar tepat waktu. Jangan dikira mafia migas bakal nyerah gitu aja sambil bilang, "Oke Pak Prabowo, silahkan ambil rejeki kami." Enggak bro, logikanya gini, mereka punya uang triliunan buat beli suara, beli kebijakan, bahkan mungkin bikin kekacauan. Lu bakal lihat narasi-narasi di media yang bilang biodiesel merusak mesin, atau swasembada energi itu mustahil, atau lebih murah impor daripada bangun kilang. Itu semua adalah bagian dari psychological warfare. Mereka bakal pakai lobby-lobby internasional buat nekan Indonesia. Mereka bisa pakai isu lingkungan, deforestasi akibat sawit, buat nyerang kebijakan biodiesel kita di level global. Tujuannya cuma satu, biar kita tetap bergantung sama impor. Prabowo harus punya tim intelijen ekonomi yang kuat buat memetakan siapa yang main. Kalau dia nggak tegas, kebijakan ini cuma bakal jadi macan kertas. Mafia itu kayak rayap guys. Mereka nggak kelihatan, tapi mereka makan fondasi rumah lu dari dalam. Dan sekarang, rayap-rayap ini lagi kepanasan karena rumahnya mau disemprot obat anti-terma. Ini pertanyaan yang paling ditunggu. Kalau impor di-stop, bensin jadi murah nggak? Jawabannya, nggak instan guys. Di awal, mungkin biaya produksi biodiesel atau investasi kilang bakal bikin harga stabil di angka yang lumayan tinggi. Tapi, dengerin gue, yang kita kejar di sini adalah ketahanan. Lebih baik beli bensin agak mahal, tapi duitnya muter di petani sawit kita sendiri dan pekerja kilang kita sendiri. Daripada murah, karena subsidi, tapi duitnya lari ke luar negeri dan bikin utang negara numpuk. Dalam jangka panjang, kalau efisiensi udah tercapai, harga harusnya bisa lebih kompetitif, karena kita nggak kena biaya logistik impor dan fluktuasi kurs dolar yang gila-gilaan. Ini yang namanya kedaulatan ekonomi. Kita nggak lagi jadi korban pemerasan pasar internasional. Tapi rakyat harus siap dengan masa transisi. Ini pahit di awal, tapi kalau konsisten, kita bakal punya struktur ekonomi yang jauh lebih sehat. Prabowo lagi ngajak kita minum jamu pahit buat nyembuhin penyakit kronis bangsa ini. Berani nggak kita telan pahitnya? Kesimpulannya, langkah Prabowo buat stop impor BBM adalah manuver paling berani dan paling berbahaya dalam sejarah ekonomi energi Indonesia modern. Ini adalah serangan langsung ke jantung ekosistem korupsi yang udah ada sebelum banyak dari kita lahir. Skakmat. Dia sudah naruh pion-pionnya di posisi yang benar. Biodiesel sebagai substitusi, revitalisasi kilang sebagai infrastruktur, dan nasionalisme ekonomi sebagai ideologi. Tapi ingat, musuhnya bukan cuma orang-orang di luar sana, tapi juga sistem yang sudah terlalu nyaman dengan uang haram impor. Kalau Prabowo berhasil, dia bakal dicatat sejarah sebagai presiden yang benar-benar memerdekakan Indonesia dari penjajahan energi. Kalau gagal, ya kita bakal balik lagi ke pola lama, jadi sapi perah broker minyak selamanya. Gila guys, kita lagi ada di persimpangan jalan. Gue pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar. Apa kalian percaya Prabowo bisa sikat mafia migas sampai akar-akarnya? Atau ini cuma janji manis politik yang bakal layu di tengah jalan? Tulis argumen kalian, kita diskusi sehat di bawah. Jangan lupa, like, share, dan kirim video ini ke temen lu yang masih mikir kalau impor itu satu-satunya cara buat bertahan hidup. Kita harus pintar, kita harus kritis. Gue pamit, sampai ketemu di deep dive berikutnya. Tetap waras, tetap kritis.